Pagi ini Tuhan siapkan hati kami untuk mendengar setiap firman-Mu pagi ini Tuhan. Buat firman ini Tuhan benar-benar berbicara pada kami masing-masing, terutama pada hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan, biarlah urapan yang daripada-Mu, kemampuan yang daripada-Mu memampukan hamba-Mu menerangkan isi hati-Mu untuk pagi ini Tuhan. Beracaralah sepenuhnya Tuhan, bukan hamba-Mu tapi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pagi ini saya mau bagi tentang you are not alone. Saudara, siapa yang pernah merasa hidupnya sendirian? Wah, Ciahong memang sendirian hidupnya. Ya, maksudnya bukan sendirian merasa sendiri hidupnya, saudara. Tapi mungkin sepertinya bukan sendirian hidup, tapi merasa hidupnya selalu sendiri gitu saudara. Sepertinya banyak orang tapi rasanya sepi. Sepertinya ada orang kehilangan rasa care dari orang tertentu. Biasanya setiap hari hidup dikelilingi orang-orang yang penting dalam hidup kita, saudara. Tapi tiba-tiba hilang begitu saja. Ada yang merasakan, saudara? Saya nggak ngerasa kesepian, saudara. Di sini di Gracia ini saya nggak kesepian, apalagi punya teman sparring partnernya Ibu Guatlan, saudara. Ibu sabar, ibu yang perfeksionis. Lihat aja kalau dia dandan, saudara. Bu Guatlan ini ya, jambulnya rapi, nggak boleh ada yang keluar satupun rambut, rapi jambul. Kalau alisnya nih ini alisnya wah kanan sama kiri ini mesti sama sentiannya, saudara. Nah, saya nggak pernah sepi. Ya, pagi ini temanya sekali lagi you are not alone. Dimana saya ambil judul ini dari satu lagu dunia, saudara, Michael Jackson, siapa yang tahu? Ya. Suatu saat saya sepertinya rasa sendiri, bukan secara daging, tapi roh saya yang rasa sepi, saudara. Suatu saat saya di luar taman, lagi duduk di luar taman, di ruang kursi tunggu di depan ruang taman. Tiba-tiba saya lagi duduk, diem, gak mikirin apa-apa, tiba-tiba di telinga saya Tuhan sepertinya berbisik. Berbisik dengan lagu ini, saudara. Lagu You Are Not Alone. Bapak sepertinya bicara sama saya bahwa saya itu tidak sendirian. Saudara, jangan pikir Tuhan bicara wah ini lagu bukan rohani. Bukan gitu, saudara. Tuhan bisa bicara dengan cara apapun. Siapa yang percaya sampai saat ini Tuhan masih bicara pada saudara. Ya, Tuhan berbicara sepertinya ini bukan rohani, tapi Tuhan itu berbicara sesuai dengan pengalaman kita masing-masing, saudara. Yang kita ngerti Tuhan itu berbicara, bukan bicara kita yang gak ngerti. Dengan pengalaman pribadi Tuhan itu berbicara supaya kita mudah mengerti apa yang Tuhan maksud. Ya di film di ayat sampai ngomongnya. Di lagu itu ada teks ini. You are not alone. I'm here with you. Though you are so far, you always in my heart. You are not alone. Ini kata-kata ini di kuping saya seperti nyanyi terus kata-kata ini. Sehingga kata-kata ini sangat menguatkan saya. Sepertinya Bapak tahu apa yang ada di hati saya seperti itu. Walaupun keadaan saya sedang baik-baik saja, saudara. Baik-baik saja, tidak mikirkan apa-apa, tapi tahu apa yang di dalam roh saya. Dia Bapak yang mengerti, Dia yang tahu apa yang ada paling dalam di hati saya, saudara. Yang saya maksud kesendirian itu di dalam diri saya sepertinya saya sepertinya susah mendengar suara Tuhan lagi.
Sepertinya susah merasakan hadirat Tuhan lagi. Dulu dengan mudahnya Tuhan berbicara, dengan mudahnya Tuhan hadir. Tiba-tiba suasana yang hangat dengan Bapa itu sepertinya berubah. Sepertinya saya ditinggal sendirian. Sepertinya jadi ada yang hilang dalam hidup saya, yang selalu merasakan hadirat Tuhan, selalu ada Tuhan, sepertinya nggak ada lagi Tuhan. Kepekaan yang seperti dulu itu sepertinya hilang, saudara. Dimana dulu kayaknya peka banget, saudara. Dikit-dikit doa, dengar suara Tuhan. Dikit-dikit lagi diam, Tuhan ngomong. Sampai saking pekanya saya takut mencuri kemuliaan Tuhan, saudara. Sampai saya minta suatu saat didoain Bu Nani, ini saya tolong didoakan supaya saya jangan mencuri kemuliaan. Kenapa kamunya? Ini peka banget gitu loh. Lihat orang bisa kayak dibaca semua orangnya. Enggak, orang lagi diam tiba-tiba Tuhan suruh ngomong ini ke orang ini. Tapi saya saking pekanya, saking itunya, saking takutnya gitu loh. Ketakutan, saya minta didoain Ibu Nani. Sejak didoakan itu lama-lama hilang. Jadi kehilangan gitu loh. Saya ngomong, Tuhan kau gak dengar lagi gitu loh. Tuhan ngomong, itu baik untuk kamu nak. Itu baik untuk kamu. Ya jadi saya terima, saya yang minta. Karena ketakutan diberi keadaan seperti ini, saya sedikit protes. Ya jadi sepertinya wah sekarang kayak nggak dengar, nggak ada hadirat. Tapi bukannya hilang nggak sekali, masih dengar saudara. Kalau tiba-tiba doain orang, ya Tuhan masih pesan ke orang itu. Waktu saya lagi diam kayak tadi itu, Tuhan masih ngomong, tapi enggak sepeka kayak orang hadir di depan muka saya gitu loh. Sepertinya ngomong sama Tuhan, ngomong sama tembok, saudara. Tapi Roh Tuhan itu masih ada dalam hidup saya. Saya tahu dan percaya Roh Kudus itu masih ada dan selalu membimbing saya. Tapi sepertinya suasana yang hangat itu tuh enggak ada lagi, saudara. Sepertinya, saudara. Saya mengalami keadaan ini 2 kali, saudara. Dulu lagi pertama lahir baru, Tuhan kasih karunia kepekaan itu, benar-benar peka. Tiba-tiba hilang gitu loh, hilang aja. Sampai saya protes sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan nggak ada lagi, buat apa saya ikut Tuhan gitu loh. Waktu itu masih lahir baru, masih bayi rohani. Saya protes berhari-hari, saya ngomong Tuhan kemana gitu loh, nggak ada gitu loh. Sampai Tuhan nggak Tuhan-Tuhanan lagi lah, nggak enak gitu loh, nggak ada Tuhan gitu loh. Tuhan jawab, itu baik untuk kamu nak. Kamu bukan bayi lagi, sekarang cari makan sendiri. Nah itu lagi awal saya kehilangan hadirat itu Tuhan, hadirat Tuhan itu. Yang kedua yang seperti ini, keadaan ini. Tapi saya nggak protes banget, tapi saya tahu itu baik untuk saya. Suatu saat saya doa di Maligai, saya ngomong sama Tuhan, cuman gini, Tuhan kalau aku nggak dipimpin sama Engkau, saya nggak tahu arah kemana saya harus berjalan Tuhan. Kalau nggak ada Engkau, saya nggak tahu hidupnya bagaimana gitu loh. Saya cuma ngomong itu di depan Maligai. Tiba-tiba Tuhan ngomong di ayat Ibrani 13 5b. Bisa ditampilkan di Ibrani 13 5b. Ya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Waktu saat saya sepertinya sepi, sepertinya sendirian, sepertinya nggak ada Tuhan,
tiba-tiba ayat ini menguatkan saya, saudara. Tuhan ngomong kepada saya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Ini benar-benar menjadi rema. Waktu saya benar-benar lagi down, lagi sendirian, kesepian, saya hanya mengatakan ini, Tuhan, aku percaya Tuhan tidak sekali-kali membiarkan aku. Aku percaya sekali-kali Tuhan tidak meninggalkan aku. Tema ini saya bukan khotbah tapi jadi kayak sharing hidup, saudara, tentang you are not alone ini. Tuhan bukan sekali berbicara tentang pada saya tentang you are not alone ini. Seperti yang tadi saya katakan waktu di Maligai, Tuhan katakan ayat ini. Yang kedua, saudara, waktu Pak Yohanes Sunardi datang, saya kan nggak pernah jarang minta didoain hamba Tuhan. Tiba-tiba Pak Yohanes panggil saya, ada pesan Tuhan untuk kamu. Jadi saya datengin Pak Yo berdua, terus Pak Yo bilang saya mau mendoakan kamu karena Tuhan suruh doain kamu. Oke, saya pas didoakan, kata-kata pertama Tuhan bilang, Tuhan yang sama kamu sembah dulu, yang kamu kenal dulu, yang memanggil engkau dulu, Tuhan yang tetap sama. Dan you are not alone. Bisa kata-katanya itu lagi, saudara. Saya diteguhkan dua ayat ini. Tiba-tiba waktu kemarin Maret saya ulang tahun, saya didoakan Ibu Nani, saudara. Kata-kata terakhir Tuhan bilang gini melalui Ibu Nani, jangan takut, kamu tidak sendirian. You are not alone lagi. 3 kali, saudara. Sama terakhir yang lagu ini, you are not alone. Berarti 4 kali Tuhan teguhkan bahwa untuk diri saya itu, saya tidak sendirian. Saya percaya Tuhan juga akan berbicara pada saudara-saudara. You are not alone. Kalian tidak pernah sendirian. Saudara-saudara tidak pernah sendirian dalam hidup saudara. Sekali lagi di mimbar ini saya katakan, Dia Bapa yang baik, saudara. Bapa yang kekal, yang gak pernah meninggalkan anak-anaknya. Amin, saudara. Walau sepertinya kita sudah menjauh. Mungkin menjauh karena himpitan keluarga, himpitan kehidupan, himpitan sakit penyakit, himpitan keuangan. Semua pergumulan saudara, Tuhan tahu, saudara. Di mana saudara merasa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak menolong, saudara, saya katakan sekali lagi, Dia itu tetap ada. Tuhan itu tetap maha hadir, saudara. Tuhan itu maha mendengar doa-doa saudara. Dan Dia melihat apa yang saudara alami dalam pergumulan saudara. Seringkali manusia berpendapat bahwa kehadiran Tuhan itu dirasakan dengan perasaan saudara. Kalau misalnya doanya cepat dijawab, bahwa Tuhan itu ada. Kalau nyembah merinding-merinding, itu Tuhan hadir, saudara. Tuhan jamah saudara, rasanya seperti itu biasanya. Kalau merasa diberkati, bahwa Tuhan berkenan pada hidup saudara. Biasanya orang kalau merasakan hadirat Tuhan seperti itu, saudara. Tapi waktu keadaan sulit dan keadaannya tidak berubah, doa tidak dijawab, saudara-saudara banyak yang mengatakan, Tuhan sudah ninggalin saya, Tuhan sudah nggak dengerin saya, Tuhan sudah tidak pedulikan saya, Tuhan sudah tidak berkenan pada saya. Betul nggak, saudara? Biasanya banyak kayak gitu, saudara. Tapi saya katakan tidak, saudara. Dia ada di setiap musim hidup saudara. Tuhan selalu ada dalam keadaan apapun. Seperti kemarin khotbahnya Pak Daniel Arif, dalam keadaan gelap pun Tuhan ada,
dalam keadaan terang pun ada. Tuhan itu ada di saat kita tidak kuat, saudara. Tuhan itu ada waktu kita saat lemah. Tuhan itu ada waktu kita saat goyah, saudara. Tuhan itu ada dalam sukacita kita juga. Tuhan itu ada waktu kita gak punya jalan sama sekali. Dia Allah Immanuel, saudara. Dia yang selalu beserta kita, dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Bukan Coca-Cola saja, tapi Tuhan itu ada. Coca-Cola kan iklannya itu, dimanapun, kapanpun, keadaan apapun, minumnya Coca-Cola. Tuhan selalu beserta kita. Dia Immanuel. Dia selalu menyertai kita. Amin, saudara. Waktu Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan umatnya. Yesus memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita semua. Dia yang selalu berjalan dengan umatnya. Kita baca ayatnya ya, biar ada buktinya. Yohanes 16 ayat 7. Aku mengatakan padamu yang sebenarnya, lebih baik bagimu jika aku pergi. Jika aku pergi, aku akan mengirim penghibur bagimu. Jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Jadi dia mengirim penghibur, yaitu Roh Kudus, saudara. Jika saudara sendirian, jika saudara merasa sepi, ada Roh Kudus, Roh penghibur itu yang Tuhan kirim dalam hidup saudara. Percayalah, saudara. Sekali lagi saya katakan percaya saja. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Mungkin kita selalu merasa enggak ada Tuhan, ditinggalkan. Dia hanya mau mendidik kita. Dia mau mendidik kita supaya jadi kuat, saudara. Supaya lebih dewasa, lebih mengandalkan Tuhan, lebih mencari kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi kita. Yosua 1 ayat 9. Aldi, Yosua 1 ayat 9 net. Ya. Ini kata-kata Inggrisnya bagus banget, saudara. I repeat, be strong and brave. Don't be afraid and don't panic. For I, the Lord your God, am with you in all you do. Tuhan ngomong kepada Yosua, I repeat. Saya ulangi ya, kata Tuhan ke Yosua. Jadilah kuat dan berani. Jangan takut, jangan panik. Karena aku, Tuhan Allahmu, menyertai kamu dalam segala apa yang kamu perbuat. Sekali lagi, I repeat, be strong and brave, saudara-saudara. Saya katakan sekali lagi sesuai firman ini, supaya kalian yang merasa kesepian, merasa sepertinya nggak ada Tuhan, kesendirian, I repeat, be strong and brave. Jadilah kuat dan jadilah berani. Amin, saudara. Dia Bapa yang sedang mengajari anaknya, saudara, untuk dapat melakukan sesuatu menjadi bekal pengalaman hidupnya bersama Tuhan. Contoh, saudara, waktu anak-anak saya masih kecil, anak-anak itu suka lari-lari, saudara, lari-lari, jatuh. Saya tahu nih anak saya jatuh, tapi saya nggak deketin, saudara. Saya pura-pura ngumpet, saya tapi ngelihat anak itu jatuh. Supaya apa? Kalau saya deketin pasti nangis, saudara. Cengeng jadinya, cari perlindungan dari orang tuanya. Saya diemin, pura-pura saya nggak ngeliat. Saya liatin anak itu bangun sendiri, nggak nangis, main lagi lari.
Jatuh dua kali lagi, ya nggak nangis saudara. Tapi kalau saya nongol langsung nangis. Bapak juga seperti itu. Mungkin saudara jatuh, mungkin saudara lagi keadaan sulit. Sepertinya Tuhan diem aja, nggak dengar doa saudara. Tuhan sedang mendidik anak. Tuhan sedang mendidik saudara untuk lebih dewasa, lebih kuat, lebih berani lagi. Contoh kedua saudara. Waktu saya SMA, waktu latihan bulu tangkis, setiap hari itu ada latihan fisik saudara. Lari dari Ciperna itu, lari nanjak itu 10 kilo saudara, naik ke atas terus. Nah, di tengah jalan itu pelatih saya selalu bawa mobil nongkrong di kira-kira 5 kilo atau 3 kilo atau berapa kilo, dia nungguin yang lari, murid-muridnya itu lari. Nah, kalau begitu saya lihat ada pelatih saya pura-pura, perutnya sakit, kram kalau enggak kakinya kram Jadi saya naik mobil saudara, enggak sampai itu. Tapi lama-lama ini sebagai bapak pelatih ngerti maksud anaknya dinakal gitu loh. Wah si Harry nih pura-pura gitu loh. Nah itu naik mobil langsung nunggu di kilometer 10 di mana titik poinnya. Saya nggak ada cari-cari, nggak ada ya saya kuat tuh lari sampai 10 kilo. Ya kan? Begitu sampai 10 umnya ngomong, nyata beli ki, bocah ki, bohongan baik gitu loh. Iya kan? Kamu tuh kuat tapi kamu nggak mau capek, nggak mau susah gitu loh. Jadi Bapak juga tahu kekuatan kita saudara. Sepertinya Bapak itu menghilang saudara, tidak memperhatikan kita. Karena dia tahu saudara-saudara itu kuat, amin. Walaupun jatuh bangun, dia diam aja saudara, karena saudara itu kuat. Jangan katakan saudara itu lemah, gak punya kemampuan. Cuman aleman, betul gak? Bahasa Jawanya nih aleman, manja. Tapi saudara, kalau begitu keadaan saudara dalam bahaya, yang saudara tidak mampu menopang ya, Tuhan akan angkat saudara. Tuhan akan nolong saudara. Kita nonton klip sebentar ya, dikit. Ada klipnya Adi. Nah ini ada anak bebek sama bapaknya tuh. Anaknya deketin indukannya, hilang. Anak itu nyari lagi kan? Nah, indukannya hilang lagi. Tuh hilang. Nah, nongol di situ lagi. Saudara ngerti nggak? Seperti itulah kita di hadapan Bapak. Bapaknya seperti yang ninggalin saudara. Tuh. Kita nyari Bapak, ketemu hilang lagi. Tapi setiap kita hilang, dia nuntut nih, jalannya ke sini. Tuh, jalannya ke situ. Step kedua, ini step ketiga. Udah deh, Aldi, thank you. Jadi seperti bebek itu saudara. Sepertinya ketemu Tuhan, tiba-tiba gak ada Tuhan. Kita berjalan lagi sendiri, kemana kita berjalan. Nanti Tuhan kasih step kedua, ketemu lagi Tuhan, step kedua. Hilang lagi, step ketiga. Bukan Tuhan ninggalin, tapi menuntun setiap langkah kita. Hari demi hari kita berjalan dengan tuntunan langkah Tuhan. Tuhan tidak selalu mengubah situasi kita saudara. Tapi Dia melatih supaya kita kuat bersama Dia melalui setiap proses yang harus kita lalui.
supaya kita mengenal siapa Tuhan kita. Misalnya dalam keuangan, kita di proses keuangan untuk mengenal Tuhan kita bahwa Dia Jehovah Jireh. Di mana tidak ada jalan supaya kita mengenal Dia Master of Breakthrough, saudara. Dalam proses sakit penyakit, supaya kita mengenal Dia Jehovah Rafa. Saksian dikit lagi, saudara. Masih panjang ini. Saya itu bulan 6 sebelum ke Uganda itu tiba-tiba tangan saya kok nggak enak gitu loh. Kok nggak bisa geraknya, nggak bisa lancar gitu loh. Nah di Uganda itu tiba-tiba kok nggak bisa sikat gigi ya tangan saya. Tapi saya masih bisa ngelakuin apa-apa, nggak bisa sikat gigi, nggak bisa kalau mau air ke sini nggak bisa. Ya saya cuek aja, mungkin capek tangan saya udah. Pulang di Uganda itu kan lanjut ke pelayanan di Sulawesi, di Pangkep dengan Ibu Nani. Waktu itu saya dengan Ibu Nani salaman-salaman sama seluruh jemaat tuh, saudara. Tiba-tiba tangan saya benar-benar gak bisa ngangkat lagi dan seperti orang lumpuh, saudara. Yang kanan ini lumpuh. Gak bisa ngangkat, lemes gitu loh. Sampai saya ke dokter, ternyata katanya HNP. Saya tanya ke dokter sini, katanya harus operasi. Dokter ini nggak perlu operasi. Ke dokter ini operasi. Ke dokter ini rehab aja. Jadi bingung nih, ada 4 dokter yang mengatakan itu, ada 3 dokter yang harus rehab aja. Tanya Ibu Nani operasi. Tapi di hati saya itu nggak ada klik untuk operasi gitu loh, saudara. Saya percaya di hati saya itu saya akan sembuh. Saya cuma minta minyak urapan kesembuhan aja, tiap hari urapi Tuhan, sembuh. Tiba-tiba saudara, yang saya nggak bisa lakukan, tiba-tiba saya bisa lakukan, saudara. Sampai sekarang saya sembuh, saudara. Ini biasanya kan saya ke kanan, jadi kebiasaan ke kiri ini. Kanan saya bisa pegang sekarang, lagi dulu nggak bisa pegang mic ke kanan, sekarang bisa, saudara. Saya mengalami, saya tidak ditinggalkan oleh Tuhan walaupun saya sakit, walaupun saya lumpuh, tapi saya mengalami Tuhan Jehovah Rafa dalam hidup saya. Tuhan melatih saya supaya saya mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan, cara pikir saya, cara pengertian saya dengan obat-obatan saya. Tapi Tuhan ajar saya untuk percaya bahwa Tuhan Jehovah Rafa itu menyembuhkan saya. Saudara juga harus mengalami, saudara. Apapun persoalan saudara, alami Tuhan. Sekali lagi saya katakan, dalam menghadapi masalah apapun, jangan khawatir, jangan takut. Tetap kuat, tetap percaya. You are not alone. Yesaya 41 ayat 10. Jangan khawatir, aku menyertaimu. Jangan takut, akulah Allahmu. Aku membuatmu kuat. Lemah atau kuat? Aku Tuhan yang membuat saudara-saudara kuat. Aku menolongmu. Aku menolongmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi saudara, gak usah khawatir. Tuhan yang beri kekuatan pada saudara-saudara. Tuhan sendiri yang menolong dengan tangan kanan. Sekali lagi, you are not alone. Tuhan selalu berjalan bersama kita. Walaupun dalam kekelaman apapun. Contoh Daud. Daud dikejar-kejar Saul, dikejar sama Absalom. Musuhnya itu berat-berat, saudara. Sepertinya sudah gak ada jalan lagi. Tapi Daud itu tetap tahu dan mengenal siapa Tuhannya. Dia tahu Tuhannya akan melindungi dan memberi jalan keluar bagi dia. Mazmur 23 ayat 3-4. Ia memberikan kekuatan baru kepadaku. Tadi kan ayat tadi juga memberi kekuatan.
Waktu saudara-saudara dalam keadaan lemah, dalam ngadepin masalah apapun, ingat, Tuhan pasti beri kekuatan baru pada saudara-saudara. Tuhan yang menuntun seperti tadi anak bebek itu kan, pada jalan yang baik untuk menunjukkan bahwa ia sungguh baik. Tuhan baik ke saudara. Walaupun aku berjalan melalui lembah yang gelap seperti kuburan. Di dalam kuburan itu udah gak ada harapan saudara, mati dikubur. Aku tidak takut bahaya apapun, karena Engkau berserta aku. Tuhan selalu berserta saudara. Immanuel, gada dan tongkatnya menghibur aku. Tuhan tidak bilang kita harus berjalan sendiri. Tuhan bilang dalam lembah seperti kuburan, seperti udah kiranya, sepertinya masalah saudara itu nggak ada yang nolong, sepertinya udah mati dah. Tapi Tuhan mengatakan, engkau nggak berjalan sendiri. You are not alone. Aku menyertai engkau bersamamu. Aku yang beri kekuatan. Aku yang berikan jalan untuk menunjukkan bahwa aku adalah Allah yang baik, saudara. God will never let you walk alone. Dia selalu Allah yang baik, yang beri kekuatan baru untuk kita, saudara. Ayatnya lagi, Ulangan 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat 8. Jangan takut, karena Tuhan akan berjalan di depanmu dan akan menyertai engkau. Ia tidak membiarkan dan menelantarkan engkau. Tuhan gak biarkan saudara-saudara. Dia Immanuel. Setiap masalah kita boleh berganti terus. Tapi kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menolong saudara-saudara. Percaya, kasihnya tidak berubah dalam keadaan apapun. Dan saat kita kuat, saat kita lemah, saat kita menunggu jawaban, saat kita butuh pemulihan, tetap percaya. Tuhan tetap ada, saudara. Tetap bersama kita, tetap bekerja bersama kita, tetap melakukan penggenapan janjinya sampai akhir zaman, saudara. Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Yang menyertai, oh ya itu, yang B ya. Yang B-nya ya, aku menyertai, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampai kedatangan Tuhan 2 kali. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Yang penting kita percaya, saudara. Tuhan menyertai kita, kalian itu tidak sendirian. Ayat terakhir, Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong engkau. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini kita baca sama-sama, saudara, supaya saudara kuat, supaya saudara percaya. Ayo, 1, 2, 3. Aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin, saudara. Kita dengerin lagu You Are Not Alone supaya tahu, saudara. Ayo silakan, saudara. Aldi. Kita dengerin, kata-katanya bagus banget. Ada lagu, suaranya gak? Saat ini, saudara, di tempat ini maupun yang streaming, jika saat ini saudara merasa sendiri, di mana saudara tidak punya harapan apapun, sepertinya
saudara sendirian, putus asa, sepertinya sudah lebih baik tidak hidup, tidak punya harapan apapun. Saat ini saudara pegang dada saudara. Dengerin lagu ini saudara. Dia mendengar doa saudara. Tuhan, hamba-Mu membawa saudara-saudara yang merasa sendiri di tempat ini dan walaupun streaming di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini Engkau hadir dan Engkau menjamah mereka. Saudara-saudara, rasakan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan mendekati saudara. Dengar suara bisikannya di telingamu. Nak, ini aku selalu bersamamu. Engkau tidak pernah sendirian. Aku Allahmu, Allah yang selalu memberi kekuatan, berikan jalan keluar, berikan kemenangan, dan menjamin engkau sampai garis akhir. Tuhan, jamah mereka, sembuhkan mereka, angkat mereka, beri kekuatan mereka, buat mereka bangkit lagi, buat mereka tidak sendirian. Sekali lagi saudara-saudara, you are not alone. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Sekali lagi, terus beracara Tuhan, jamah dan sentuh mereka. Tuhan terus bicara, jamah sentuh hatinya, buat mereka bangkit dan mengenal engkau sebagai Tuhannya. Terima kasih Tuhan, walaupun sepertinya jauh, engkau tetap ada, engkau tetap di hati kami Tuhan. Engkau selalu di hati kami dan ada karena Tuhan Roh Kudus engkau sudah beri jadi penghibur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi ini Tuhan, engkau sudah lawat kami, sudah berbicara pada kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini, biarlah bangsa ini dalam perlindungan tetap dalam rencana-Mu Tuhan. Engkau yang ambilkan dari atas bangsa ini. Engkau yang menetapkan setiap aturan-aturan ada yang di bangsa ini. Engkau yang melindungi bangsa ini dari perpecahan, dari kekacauan, dari demo-demo, dari semua yang tidak baik. Semua rancangan yang tidak baik, tidak membangun, Kau batalkan Tuhan. Engkau yang lindungi bangsa ini Tuhan dari bencana apapun, dari kelaparan, dari masalah-masalah apapun. Tuhan, selamatkan bangsa ini. Buat setiap pemimpin dari atas sampai bawah takut akan Tuhan. Buat mereka dijamah hatinya untuk mencinta bangsa ini. Dan Tuhan, buat setiap bangsa ini ketemu Engkau sendiri dan mengakui bahwa Engkau juru selamat atas bangsa Indonesia ini. Bertatalah, memerintahlah atas bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gembala kami yang sedang pelayanan di Surabaya. Biarlah Tuhan Kau berikan kekuatan, berikan urapan baru, berikan Tuhan terobosan-terobosan baru dalam pelayanannya di sana. Kau jamah setiap jemaat-jemaatnya, terjadi lawatan yang terbaik, yang terbesar di sana Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gedung ini, gedung sekolah dan radio Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tetap mengatur, Engkau tetap memberkati, mencukupi segala kebutuhannya Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau sebagai Jehovah Jireh atas seluruh pelayanan di tempat Sion ini Tuhan. Tuhan, kami bawa setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, buat tetap setia padamu, buat tetap percaya padamu. Tuhan, kami percaya Tuhan, bawa mereka sampai garis akhir. Saat ini kita mau urapan saudara. Kami angkat minyak ini Tuhan, minyak supernatural yang daripadamu. Biarlah kuasa yang daripadamu turun atas minyak ini.
Kami urapi hidup kami Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan penuh dengan Roh-Mu Tuhan, menguasai kami, berjalan bersama Roh-Mu dengan supernatural daripadamu. Mata kami Tuhan Kau urapi untuk melihat semua rencana-Mu yang baik, dan telinga kami Tuhan mendengar suara-Mu lagi Tuhan. Setiap langkah demi langkah Kau berbicara untuk kami, dan kami urapi bibir mulut kami ini Tuhan untuk mengucapkan syukur bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang baik atas hidupan kami. Tuhan, kami urapi hati kami untuk tetap mencintai-Mu, untuk punya gelora cinta yang membara lagi dalam Engkau, dan kami buat hati kami percaya padamu. Semua tegak-tengkuk kami, semua ketidakpercayaan kami, semua kedagingan kami, semua yang bukan daripadamu kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami urapi tangan kami Tuhan, biar tangan ini Tuhan buat Kau pakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan melakukan pekerjaan yang Kau berikan pada kami. Engkau yang berkati setiap apapun yang buat kami berhasil, dan setiap langkah kami, kaki kami Tuhan Kau tuntun kemana harus berjalan, langkah demi langkah bersama-Mu Tuhan. Terima kasih atas pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.